Kesimpulannya kan doa di Zahar kah apa di Deng? Dia belum dia dapat tetapi titik temunya tadi. Terus. Makanya kalau aku itulah kataku di sini itu kataku masih belajar aku di sini. Eh, Walaupun kami kuliah dan belum ada pembahasan ini terkadang. Nah, untuk pembahasan itu kataku itulah indah Islam kataku. Rahmatan lil alamin tadi. Ada perbedaan si A dan si B kataku. Jadi kita apa namanya tidak tahu menyalahkan satu sisi Ya, gitu. Nah, maka itu menyaut lagi ya, tentang yasinan tidak yasinan. Ada yang pro yasinan, ada yang tidak yasinan ya kan. terus. Sama ya kan. Nah, aku perjelas lagi kataku. Ama aku baca buku kataku. Yasinan itu merupakan budaya kataku. Tapi budaya ilo, Iya bagus. Mau izoh ya. budaya ilo mereka. Ini sebelum ada masuk di kemerdekaan Indonesia nih, sebelum Islam masuk ke Nusantara nih, itulah ada gitu. Nah, siapa tokoh pertama? Siti Sidejenar gitu. Iya. Dulu kan masih rapat Nabi memati ini diratapi, ditangisi. Bagaimana mana dakwahnya itu? Pada Rasulullah itu janganlah setelah meninggal meratapi kan? Nangis boleh meratap jangan. Terus. Jadi menarik tuh. Oke? Bagaimana konsep dakwahnya tuh? Dibuatlah peramalan, batalah. Dan salah satunya yaitu amalan tuh membaca Yasin. Nah, karena apa? Di tuntunan bagi Yasin tuh isi kandungan Al-Quran gitu. Nah, kemudian sampai ini. Kemudian ada pertentangan. Lama tadi tuh, terus? Lama. Tapi aku yang baik kan. Jebak jidal kan. Memang lama kan. Lah tuh lo mana mutuskannya yasinan katanya. Kan budaya gitu nih. Langsung pro apa namanya yasinan tadi. Bataklah katanya. Langsung MUI nah umumkah itu amalan idarana pasti ngikut aku ngikut di kengasinan lagi jadi karena negara kita negara Indonesia katanya batalam ketika umumkah katanya bahwa dek boleh giasinan udah katanya gawat perang saudara gitu kalau ketawa lah kan kataku dia pula itu nian namanya sebenarnya kajian itu kataku lah dibahas kita sebelum kita dari para ulama terdahulu. Nah ini berpikir loh mana kita memajukan Islam nih. Kalau kita berpikir kataku amus itu apa namanya katakanlah membahayakan, itu perlu kita apa namanya belum mana supaya itu tidak membahayakan. Tapi jadi syukur rasa tidak kembang bahaya kayak gitu. Banyak hikmahnya yasinan tuh ngumpul aja silaturahim. Kemudian memang ada pada fase-fase nih kan ada budaya tuh mudarat contoh pas yasinan azan kan diteruskan. Itu yang diluruskan. Nah, kemudian jema di baca di apa namanya baca itu di tertib baca tuh karena imam cepat juga. Kemudian berwudhu di kadang tuh. Itu diluruskan kayak gitu. Bahkan ada yang niat nak makan, ada di dusun tuh. Ngapa aku nak maju? Astagfirullah. Pelan-pelan masyarakat tuh. Jadi tadi kan menasihati aku sebenarnya ya aku terima aku kan kalau aku kan netral baik mana cara konsep tapi nyaon katanya kata jamaah tadi aku terkadang kata yang sembahyang surang katanya teringat tuh lah di dunia ini katanya tapi kina empat teringat wah itu lu mana kebun tadi kamu di masjid luar tenang katanya. Nah besok tuh pamungkasnya itulah perbedaan tuh rahmatan lil alamin. Amun di perbedaan kan di diskusi. Kalau di diskusi otak nih jumut, otak nih kadang jemunnya amun di bekantin diskusi galak marah. Ya tapi di bekantin diskusi otak tuh kan ndak sirkulasi ya. Circulation otak tuh kan ndak jalan terus. Jadi arahkan terus jamaah tuh. Nah besok kalau tuh jadi imam ndak usah juga doa dizaharkan tuh. Aku dulu cak itulah di Bumi Ayu nih.
Sampailah alhamdulillah masjid kami itu ndak ieu bekunut silakan, ndak bekunut alhamdulillah. Ada galau itu kele. Disitulah namanya perbedaan itu rahmatan lil alamin. Kalau nggak ada perbedaan Nasrani. Ngapa Nasrani Yahudi itu dilepas ke Tuhan? Memang akan ada Islam. Perbedaan yang dibolehkan itu kan memang hal-hal yang memang akan berdiskusi terus. Nah, terus manfaat perbedaan itu ternyata ada, membuat kita tuh terbuka keran silaturahim. Serius. Bagi siapapun yang suka berdiskusi, kalian merapat, dia merapat, dia merapat. Tapi kalau jemilah ngambil pendapat A, terus terang ini masukan dari kawan-kawan juga. Ada orang yang salapi itu kalau udah segrup kayaknya ida misalnya gini. Ini teman-teman yang suka kajian salapi tapi dia tidak ndak harga mati dia salapi. Ada kasus misalnya takziah. Takziah kan kita kan mayoritas ceramah orang Indonesia nih. 3 kali kan. Nah itu dia tahan nginai langit, nginai bintang, nyendiri itu nah. Kan jadi kan itu kan nggak boleh. Apa tuh ya? Terbetik rasa sombong kan? Melepaskan diri dari kerumunan orang banyak sementara jemu itu kan dengan ceramah. Ini penting. Penting juga kawan-kawan di SMP itu malah banyak guru muda kan. Jadi kritis-kritis. Yang kesalapi mereka ikutin, yang liko mereka konsisten. Pendapat jadi mereka cerdas gitu. Oh iya dak si Hanu tuh alangkah kakunya. Nah, muka aku benar kan sege. Lu mana nak mimpin negara? Dibaca. Ada saatnya kita diam, ada saat kita nganing, ada saatnya kita kata jemu tuh. Nggak bisa, hidup tuh nggak bisa maunya kita. Karena Rasulullah tuh juga begitu. Ngapu mang ke dia apa? Mengapa maka ada perbedaan itu ya? Karena Rasulullah itu melihat perkembangan Islam itu ke depannya dan Allah sendiri yang didik Rasul itu untuk melakukan seperti itu kan gitu. Termasuk kalau antum di IAIN udah belajar kali dah. Dulu kami di Padang diajari munculnya 7 qiraah itu kan mengantisipasi perkembangan Islam itu akan bersentuhan dengan orang yang tidak bisa ngomong R. Tidak bisa ngomong apa tuh namanya sih orang Cina tuh kan rata-rata sengau tuh. Kalau saudara kita orang Tionghoa sengau segala kan gitu. Nah, itu sering keluruskan anak-anak SMP itu hati-hati nak jangan sengau. Kalau orang Tionghoa ya hampir sengau semua. Kecuali di lama di Indonesia. Makanya ada juga penelitian tapi walau bersawab ya. Orang Indonesia itu sangat memungkinkan membentuk lidahnya itu. Kecuali yang udah memang bangkotan kan dilalah kan gitu. Aku dulu ketemu sama profesor doktor ustazah nenek itulah tuh di Bekasi dulu. Pernah ikut kajian orang Jawa dia. Jadi dilalah itu sebenarnya karena satu kita kok nggak praktis. Yang kedua lidahnya lah capek. Nah, alhamdulillah kan panjang tuh. Jadi udah dilalah kan gitu. Sama dengan kalau antum suku budaya. Gapura. Gapura itu gofur loh bang. Jadi setiap masuk kampung ada pembebasan. Ada kayak tobat, kayak penghapusan kesalahan. Gofur itu ternyata. Nah itu kan di budaya-budaya bahasa di era Jawa kuno. Belum Islam. Kan kayak gitu nak masukin Islam tuh. Udah di sini kita buat gofur. Orang Jawa bilang gapura. Dia nanya, Kiai, apa itu gofur? Minta pengampunan. Disitulah dia disahadatkan. Bagaimana pengampunan? Ya sahadat. Apa itu sahadat? Eling. Apa itu eling? Dia bilang asyhadu alla ilaha. Dijabat tangannya. Walau bisawab ya. Yang antum kalau ndak S2 S3 aku suka kajian budaya kayak gitu. Itu Pak MH Ainun Najib itu pakar banget yang cek itu tuh nah. Terus ada lagi satu tuh ulama siapa tuh? Gus Baha juga bagus itu. Jadi memang Indonesia itu ya nggak bisa disamakan dengan Timur Tengah. Islam betul Islam. Islam tuh nggak akan berubah tapi Islam menerima perubahan itu penting. Di mana menerima perubahan? Di wilayah-wilayah yang kita memang boleh berdebat. Ya, cuma kalau kami di Padang dulu diajarin para ulama tuh berdebat kadang saling buang muka loh bang. Cuma nggak boleh lebih dari 3 hari. Iya kan? Walaupun tetap aja ulama tuh nanti karena sifat manusiawinya. Jadi ada tentang etika para ulama. Nah, kita anak muda, kalau aku dulu sih di Nur Iman itu satu, lebih banyak mendengar. Di Al-Hikmah tuh. Yang kedua aku tandain, siapa nih yang dihormati di Al-Hikmah nih? Berdua baik. Nah, itulah Mas Is. Mas Is itu kan dulu kental kan NU-nya kan. Tegak udah kental gitu.
Akhirnya sampai jadi imam sekarang kunut mulu. Akhirnya dendaknya kan. Terus ada lagi agak pertengahan dulu alumni YN. Mungkin antum kenal tuh Ustadz Lopi Tarfika. Ya kan senang kan kayak kami kan, karena kami tidak merokok kan. Deng katanya jadi imam deh subuh Ramadan. Ya udah jadi imam, aku tidak witir. Apa itu tidak apa namanya tidak kunut kan subuh. Semenjak itulah dia kunut. Lah mulai akhirnya diskusi tentang kunut. Mereka itu nyari gitu. Nyari dalil-dalilnya. Ternyata kunut itu yang sangat sangat sohe itu kan kunut nazila. Tapi kunut nazila kan panjang. Kunut nazila kan panjang, panjang banget malah. Jadi tidak itu nah. Jadi proses dakwah itu ada saatnya kita benar-benar mendengar, tapi ada saatnya kita tegas. Kalau aku suka tegas tuh saat berdua baik, bertiga gitu nah. Tidak enggak aku kalau komunitas katakanlah orang ramai kan nanti perdebatan itu tidak ada ujungnya. Iya. Nah makanya kalau kami di Padang dulu, apalagi di Padang kan banyak suluk-suluk ya, banyak jamaah-jamaah, apalagi di daerah-daerah itu, kami menghindari nian ceramah itu yang tentang yang bakal menimbulkan kontroversial. Lebih baik kami ya bahas mana syahadat. Kan ada dia yang keceknya harus la ilaha illallah 1000 kali. Aku pernah di debatnya. Akhirnya oh ya kalimat la ilaha illallah memang bagus sekali. Tapi apakah mungkin kita 1000 kali? Cak Manok misalnya kita sedang missing kan? Sedang ini sedang itu. Terus lagi dulu di Padang itu daerah Solo itu daerahnya pedalaman belum masuk listrik itu. Agak cemana juga kami dulu diminta semua kawan ngisi pengajian tuh kan tentang ini, tentang sholat kaum. Jadi sholat kaum itu tidak terputus sholat 40 hari berjamaah. Kalau putus berarti putus itu kan. Ya saya bilang sangat bagus sholat kaum itu. Tapi realisasinya kalau apa sedang di sawah ba'ah. Takuruang di sawah. Coba bayangin Pak, kalau Bapak takuruang di sawah, hujan, petir, badai, tuh putus tuh sholat yang disepakati itu ba'alai. Kan Islam itu mudah, Islam itu mempermudah urusan yang memang harus dimudahkan sebenarnya kan. Udah ini duduk. Nah aku tuh sebenarnya tembakan aku bukan itu bang, tembakan aku mereka merokok di surau itu baik ujungnya kelak. Berjeger gitu ngerokok. Cuma masuk dulu ke wilayah mereka itu. Senangkan dulu jiwa mereka. Bila perlu puji dulu mereka lah mau ke masjid. Nah, saya pikir di IAIN pasti lebih banyak metodologi yang cek itu kan. Karena dosen-dosennya juga lebih humanistis ya. Maksudnya nggak kaku-kaku amat lah. Bahkan terkesan liberal banyak tuh hati-hati juga kan. Nah, kalau aku di IAIN itu Dr. Aibdi Rahmat. Nah itu bagus tuh. Cuma agak kaku dia ngambil pendapat. Banget. Kakunya sampai apa buat masjid sendiri kan. Kalau aku tidak suka cak itu. Ikhwan tidak disuruh sama Hasan Albana nggak boleh begitu. Justru masjid yang ada itu kita kelola. Pelan namun pasti. Kita kelola dengan baik. Kalau pacak di sebelah masjid masyarakat tuh antum buat pesantren. Atau antum punya pondok tapi link ke masjid itu. Jadi termanfaatkan aset masyarakat itu. Bukan malah memisah. Cuma kalau memang tidak memisah, cari lahan yang lebih luas kan, biar lebih lemak merefleksikan apa namanya, pemikiran kan gitu. Jadi intinya rawatlah perbedaan, karena Indonesia itu sangat besar. Indonesia itu modalitas untuk menyatukan umat Islam dunia, yakinlah. Karena memang Islam Indonesia itu kan ibarat anak terakhir. Iya, umat Islam Indonesia itu dakwah terakhir. Dia mazhabnya Imam Syafi'i tapi yang berat-berat tidak ngambil. Bercadar itu kan Syafi'i, enggaknya ngambil. Jadi itu uniknya Indonesia. Anak muda Indonesia juga nggak mau yang bertengkar hal-hal yang nggak bagus gitu. Makanya kemarin Bang Haidar datang ke sini kan, kusuruh imam maghrib, imam subuh, diskusi juga kami. Ya memang Indonesia itu unik, nggak bisa kita menokohkan diri kita dengan sendirinya. Nggak bisa, kecuali katakanlah di Jawa, karena memang beda. Aku aja di Jawa kemarin sebentar di Cepu lah dipanggil kiai, walaupun aku tidak diizinkannya jadi imam sholat subuh. Panggil kiai karena agak jauh rumah tuh, mungkin dari sini ke itulah kali tidak ke Masjid Al Hikmah tuh dari rumah kita kok. Karena memang kultur Jawa kan beda. Kalau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dia gini orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Madura juga kalau nggak, alah orang tuh pacak, aku pacak bulo. Nah itu. Jadi
Ya beda memang, tapi di bedanya itulah kita ambil yang baiknya. Orang Jawa tuh banyak yang baiknya bang. Pendengar yang baik tuh mereka tuh. Jujur, aku nengok di Alpida tuh kan perhatiin kan. Pendengar-pendengar yang baik tuh rata-rata orang Jawa, etnis Jawa gitu. Sama kita kan gatal nak sampai ke pendapat tuh. Tapi ada baiknya itu. Mbak kecek kawan orang Jawa berani namanya. Kan kalau ada krusial kan biasanya orang Sumatera tuh disuruh nyampain kan. Misalnya THR ngapa lambatnya cair. Nah itu penting biar Ya, berproses abang kan. Teruslah pokoknya membersamai masyarakat lah intinya kalau pesan Ustadz kami di Padang dulu. Jangan bosan membersamai masyarakat. Bisa jadi disitulah ya rahmat Allah turun untuk kita kan. Nah itu nah bebek nah. Dem, telah be. Ah, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang.